Pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Kita memuji Tuhan karena kita dikasih kesempatan. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Nah, jadi itulah kita harus selalu mengucap syukur. Sebelum kita memulai mata pelajaran, karena ini masih hari pelajaran pertama, ya kan? Masih mata pelajaran pertama. Ibu lihat dulu. Semua hadir? Ada yang sudah hadir? Ada, Bu. Ada. Berarti semua hadir. Tapi enggak. Kenapa dia? Sakit? Ya, enggak. Nanti aja tahu sama ibu kelasnya ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dan bernyanyi. Kita bernyanyi dulu. Kasih, tahu semua kan? Tahu. Kasih pasti lemah lembut. 1, 2 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa, pimpin dulu Elsa. Berdiri kanan. Di depan sini. Sini dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memulai mata pelajaran. Bukalah mata hati kami agar kami dapat menerima mata pelajaran yang diberikan guru kepada kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang makna dari ibadah. Dan sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Perhatikan ke depan. Memberi dengan rela. Dengan rela dan gembira. Perhatikan ke depan. Artinya kalau kita memberi sesuatu, ya kan? Pernah kalian menerima dan memberi? Pernah semuanya? Menerima dan memberi. Dikatakan ya, memberi lebih baik dari menerima. Katanya lebih baik kita memberikan daripada menerima. Perhatikan ke sini terus media. Jangan duduk, ya. Di sini dikatakan memberi dengan rela dan hati yang gembira. Yaitu kita ambil dari 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Coba dibuka Alkitabnya. Dibuka. 1 Tawarik 29. Bacakan ya. 1 Tawarik Perjanjian Lama. Nih anak, nggak usah buru-buruan. Tawarik 1 Tawarik
29. Bacakan yang udah dapat. Kuat. 1 Tawarik 29 ayat 1. Bacakan kuat. Ayat 1 6. Bacakan. Berkatlah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu melakukan untuk Tuhan Allah. Ayat berapa itu? Ayat 2. Bacakan. Bacakan. dan permata karangan, batu hitam dan batu permata yang Sambung dulu Elsa. bagi pula oleh karena kita kepada sebagai korban pada segala yang telah disediakan dan aku dengan ini memberikan kepada rumah Allah Andika sambung lagi. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalin ruang. Sambung lagi. Andriani. yakni emas untuk barang-barang dan perak, barang-barang dan untuk segala yang dikerjakan. Ini udah ada bagian contoh. Ini pakai Yang rela ya, ini kayu perangkat bola. Ini kayu blok, tangan blok, tangan blok, sarap tangan blok. kepala suku Israel dan kepala pasukan Ya, 1.000 dan kepala bola. 100 dan kepala Waktu di servis, raja tangan menyatakan kerelaannya. Apa yang berapa tuh? Berapa Elsa? Oke, 9. Nah, perhatikan ke depan, baik. Dikatakan di situ yang kita bacakan tadi di mana itu mengenai si Daud, ya kan? Yang membangun rumah ibadah tanpa ya mengharapkan ibadah. Perhatikan tanganmu, jangan seperti itu. Nah, di sini dikatakan tadi memberi dengan rela dan gembira. Pernah perhatikan di sini. Pernah ibu lihat ada di antara kelas 6 ya, di antara kelas 6 karena temannya minta dulu bang, karena kebetulan hari itu temannya makan bakwan, lalu minta dulu katanya. Terus yang ini yang lagi makan bakwan ini dikasihnya, tapi kamu juga pelit kali nih nah. Berarti yang memberikan tidak lagi rela, tidak rela, tetapi dengan paksaan. Itu pun dikasih sedikit dikasih. Apa salahnya berbagi, ya kan? Apa salahnya berbagi? Lah, kesitulah
sampai 9, yaitu di mana si Daud, ya, si Daud mendirikan bait suci yang paling terbesar di Yerusalem, ya. Daud itu membuat suatu rencana bahwa dia akan membuat bait suci di Yerusalem. Dia dengan ikhlas, tulus, ya, tidak dengan paksaan. Begitu juga kita, ya, harus rela. Akhirnya karena si Daud tadi membangun bait suci, apa itu bait suci? Tempat beribadah. Sebelum gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus masih beribadah di sinagoge. Lalu Daud melihat alangkah indahnya apabila rumah ibadah saya buat, dan disinilah berkumpul orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu Daud pun membangun bait suci. Lalu dia membangun dengan sangat indah, cantik. Dia tidak memikirkan, banyak jadi miskin nanti aku kalau bangun nanti yang sangat mewah sekali, habislah uangku. Dia tidak berpikiran seperti itu, tetapi dia semangat, ikhlas, dan gembira. Itulah yang patut kita contoh. Seperti itulah yang patut kita contoh. Nah, dikatakan di sini juga bahwa memberi itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Udah pernah yang bilang di sini bahwa ibadah itu luas pengertiannya, ya kan? Ibadah itu bisa juga kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang berkenan di hati apa yang berkenan di hati Tuhan, itulah ibadah. Sudah pernah buat tugas di sini, sebutkan atau tuliskan contoh-contoh ibadah, yaitu pernah kalian buat membantu orang, menolong orang, banyak lagi. Pokoknya yang berkenan di hati Tuhan, itulah ibadah. Nah, beribadah yang berkenaan kepada Allah dan makna persembahan. Sekarang masuk kita ke makna persembahan dalam ibadah. Apa itu persembahan, Cynthia? Kita biasanya persembahan kita berikan kepada siapa? Persembahan itu adalah apa, Cynthia? Hanya uang kah? Terus dia mau berikan apa? Persembahan adalah pemberian kita atau dengan bagaimana yang turut, ya, atau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, berikanlah hartamu kepada orang miskin. Berarti kalau kita menuruti
Tapi nyatanya di sekolah minggu ada yang memberikan persembahan yang sudah sobek, ya kan? Sering ibu dapatin waktu persembahan di sekolah minggu, sering dikasih uang yang sudah buruk sekali. Itu pun digulung-gulung, hampir mau sobek, digulung-gulung. Memberikan persembahan itu digulung. Ya, kami lihat, ya persembahan. Terus ibu tanya lagi minggu berikutnya, tidak ada yang mengaku. Seperti itu persembahan atau memberi atau bagaimana kan seperti itu. Berarti dia itu hanya, kita bilang menghina, iya kan? Betul tidak? Itu Cynthia. Tulis apa kalau Cynthia? Perhatikan ke depan Cynthia. Nanti ibu buat nanti tugas, tidak tahu apa itu. Perhatikan sini. Nah, sering di sekolah minggu tadi bilang kalau memberikan persembahan itu sepertinya tidak rela, tidak gembira. Padahal di sini dikatakan memberi dengan, jangan dengan paksaan, jangan dengan mutu atau murung, ya kan? Kalau kita berdebat, aduh Tuhan, tapi dikasih persembahan yang sudah sah. Mana ada yang sudah terpotong? Ya, sering ibu lihat itu. Pernah minggu kemarin ada persembahan yang uang 2000-an yang nomornya tidak ada lagi di situ, nomor uangnya. Seperti itu kan memberi dengan rela, itu adalah menghina. Tetapi ingat satu hal, kalau kau buat seperti itu sampai kapanpun, kamu itu tidak akan menjadi anak yang baik. Tapi mulai kalau ada pun di antara kelas 6, mungkin ibu nggak tahu siapa itu, mungkin di antara kelas 6 atau kelas yang lain, jangan lagi lakukan seperti itu. Bisa dimengerti, Cynthia? Bisa dimengerti, Joshua? Nih, Joshua ini sekolah minggu. Hanya gimana jadi malas Joshua sekolah minggu. Jadi tidak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya pergi sekolah. Yang sekolah minggu lebih, kan? Malas dia. Jadi untuk itu mulai sekarang Joshua coba mulai besok sekolah minggu dulu besok ya. Joshua jangan malas, kau yang pertama. Tuhan kau sebagai panutan pada adik-adikmu. Kalau kau rajin beribadah, adik-adikmu juga rajin. Nah, di sini dikatakan tadi itu hanya sekilas yang tadi ya. Kita harus peduli. Artinya persembahan atau memberi dengan rela itu berarti kita peduli. Kita peduli. Jujur. Tanggung jawab. Toleransi. Nah, berarti kalau kita memberi dengan rela, perhatikan. Kalau kita memberi dengan rela, berarti kita sudah memiliki nilai sikap peduli, jujur, tanggung jawab, toleransi, kerja sama. Nah, jadi ingatlah itu ya. Apabila di antara kalian mau memberikan sesuatu baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan, kita berikanlah yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Ingat itu. Mungkin di antara kalian sekarang, mungkin akulah itu ya, yang pernah memberikan persembahan kepada Tuhan yang hanya separuh. Mungkin akulah itu ya. Ibu nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu apa yang kalian perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, hanya Tuhan yang tahu itu, ya kan?
Kau memberikan persembahan yang sobek, kau memberikan sesuatu kepada temanmu dengan paksa dan mudah. Nah, aku kau pilih kali. Pernah, ya kan? Jujur dulu. Di antara kalian adakah seperti itu? Pernah seperti itu? Pernah? Jujur dulu. Tuh tangan. Wah, mungkin teman datang sendirian. Kita berapa nih? Datang udah punya. Pernah aja. Pernah kalian seperti itu? Jujur, pernah ya kan? Iya, ini jujur pernah waktu sekolah dulu. Tapi, ya, jadilah dengan memberikan sesuatu kepada teman dengan hati yang rela, jangan paksakan, dan hati yang gembira. Tadi dikatakan lebih baik kita memberi lagi, lebih baik kita memberi daripada menerima. Betulkah itu? Betul. Kalau kita hanya menerima saja, tak apa lagi memberi, ya kan? Jadi kalau kita memberi berarti kalau kita memberi, ya berarti ada yang kita miliki, ada yang kita miliki, ya kan? Betul tidak? Betul, Rasmaya. Makanya dikatakan lebih baik kita memberi. Jadi kita berikan lah. Ya, pernah dengarkan dulu. Waktu ibu melamar CPNS A3 ya tahun 2013, diminta uang dari ibu 25 juta. Kami minjam dari saudara, kami kasih ya, ibu kasih hari itu. Nah, setelah ibu gagal dan tidak menjadi PNS, kami minta uang kami dikembalikan hanya 10 juta. Ingat, hanya 10 juta. Berapa tadi kasih? 25 juta. Berapa yang tinggal lagi? Berapa lagi yang tinggal? 15. Berapa lagi yang tinggal? 15. Sempat ibu mau sakit hari itu ya. Ya ampun, uang yang kami pinjam hanya 10 juta yang dibalikin. Lalu ibu pikir, datanglah pernah ada pembicara atau pendeta dari yang lain dari Jakarta itu. Lalu pas kami beribadah, pendeta ini berkhotbah, katanya lebih baik kita memberi daripada menerima. Lalu ibu berpikir, Tuhan bagaimana ini? Dari mana ibu ambil lagi yang 15 juta untuk membayar utang? Tetapi Allah itu baik. Ya, saat dalam waktu beberapa waktu ibu pergi ke yang dipinjam uangnya. Lalu dikatakan, nanti kemana? Aku nggak punya uang. Bagaimana kalau saya cicil? Saya bilang, oh nggak apa-apa. Itulah baiknya Tuhan. Lalu ibu cicil utang ibu yang 15 juta, ibu cicil dan akhirnya puji Tuhan menjadi lunas. Itulah sempat ibu mau sakit tahun 2013 ya. Jadi ibu katakan lebih baik aku. Tetapi sampai sekarang Tuhan itu baik dan berikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena ibu sudah ikhlas, sudah rela. Uang ibu hilang, hangus. Itulah. Ini buat sesama. Apalagi membuat kebaikan untuk Tuhan. Apalagi untuk Tuhan. Berikanlah persembahanmu. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang gembira. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Lalap pilihan hari Minggu. Lalap. Nah, ada juga kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dikasih orang tua 5.000, ya, dikasih orang tua 5.000. Nah, persembahanmu 3.000, jajanmu 2.000. Lalu pergilah bergas dari rumah, ya, bawa Alkitab, dibawa buku ND.
jajan itu. Tadi katakan mama 3.000, mendingan lah buat lagi. Nah, jajan dulu aku 1.000. Jajan 1.000, ya kan? Tinggal berapa lagi hanya? 4.000. Nah, 4.000. Dia berpikir, enggak, tadi mama nggak tahu itu. Tadi katakan mama 3.000, tapi sekarang kurangi lagi. Pas waktu mengumpulkan persembahan, apa yang terjadi? Yang dikasih persembahannya menjadi berapa? 2.000. Apakah seperti itu memberi dengan rela? Itu sudah paksaan itu. Sudah paksaan, tidak rela lagi. Padahal dikatakan berikanlah sesuatu kepada Tuhan yang terbaik dan memberikan dengan rela dan gembira. Karena kalau kalian sudah memberikan kepada Tuhan, kepada sesama, berarti kita sudah peduli, sudah jujur, tanggung jawab, toleransi, kerjasama. Nah, sekarang ada tugasnya dibuat. Tuliskan dulu. Tadi sudah ibu katakan mengenai si Daud, ya kan? Ya kan? Bagaimana ceritanya Daud yang membangun bait suci di Yerusalem. Ya, oke. Satu, tuliskan. Tuliskan yang kamu tahu. Tuliskan yang kamu tahu. Tokoh Alkitab. Tuliskan yang kamu tahu. Tokoh Alkitab yang memberi persembahan kepada Tuhan, yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Wah, sekali dengan memberikan persembahan dan tuliskan yang kamu tahu, tokoh Alkitab yang memberi persembahan kepada Tuhan, huruf besar T-nya ini. Dan hati yang gembira, dengan hati yang gembira, dengan hati ini, dengan G-nya turunkan ini, turunkan, ya, dengan itu harus. Kalau G itu jangan sama seperti A, menuliskan dengan hati yang gembira. Mana pulpenmu? Itu di mana? Coba lihat, apa yang jatuh? Itu. Ya aman, teh. Si wahyu teh. Coba cari tuh. Lah. Nanti waktu sekalian jadi itu. Tenang ya. Lagi ulangi dulu, bacakan dulu Andrian yang kuat. Tuliskan yang kamu tahu, tokoh Alkitab yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Iya, tokoh Alkitab yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Banyak itu dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama udah pernah kita pelajari tokoh-tokoh yang baik hati, yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuliskan yang kamu tahu, tokoh Alkitab yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kedua, nomor 2. Mana yang berpen? Tidak ada pennya. Macet.
Nomor 2, apa yang kamu lakukan, ini buat kamu ya pribadi. Apa yang kamu lakukan apabila kamu memberikan persembahan kepada Tuhan? Apa yang kamu lakukan apabila kamu memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah bersungut-sungut? Apakah dengan paksaan? Apa yang kamu lakukan apabila kamu memberikan persembahan kepada Tuhan? Hanya 2 aja. Apa yang kamu lakukan apabila kamu memberikan persembahan kepada Tuhan? Jelaskannya, jangan hanya begini, jangan. Tetapi jelaskan karena begini, buat penjelasannya. Tuh, ingat itu. Hanya 2 aja tugasnya. Ingatlah itu. Kita berikanlah yang terbaik buat Tuhan, ya, dengan rela dan gembira. Jangan muka yang cemberut. Jangan muka yang cemberut. Bagaimana muka cemberut? Semua dulu cemberut mukanya. Yang untung kan? Tetapi kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan senang dan gembira. Berikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik. Itu artinya. Kalau malas sekali aku, habis uangku, tidak boleh. Ya, Tuhan itu kaya, ya kan? Apakah Tuhan itu miskin? Tuhan adalah kaya. Ingat, Raja Daud yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu membangun bait suci di Yerusalem. Dibuatnya yang terindah, yang tercantik, yang paling terindah. Ya, kalau terindah biasa, tapi ini yang paling terindah. Betapa mulianya hatinya Daud memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu adalah buat kita. Kalau kita memberikan yang terbaik, pasti kita akan diberikan yang terbaik. Ingat itu. Kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan menerima yang baik dari Tuhan. Berikanlah itu. Tuhan kita itu kaya, bukan miskin. Semua itu adalah milik Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Apapun bagaimanapun kekayaan manusia di dunia tidak ada bandingnya dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah semua pencipta yang kita miliki. Jadi kalau bilang aku orang kaya, bukan, tidak ada bandingnya dengan Allah. Allah adalah yang terkaya. Allah adalah memiliki semuanya. Karena itu yang kita punya adalah milik Tuhan. Ingat itu. Jadilah seperti Daud yang memberikan terbaik kepada Tuhan. Amin semuanya. Amin. Sekali lagi kita menutup karena mata pelajaran kita pada pagi hari ini, dan ibu akan mau beranjak ke kelas 3. Nah, kita menutup dengan berdoa. Bukan ada tepinya, jangan semua tertutup ya. Tadi yang memulai doa si Elsa, sekarang ibu yang menutup ya. Kita berdoa. Rosmaida, lipat tanganmu, jangan hanya berhayal Rosmaida. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih dan puji-pujian kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang baik. Allah kami sembah melalui nama anakmu Yesus Kristus. Tuhan, jadikanlah anak-anakmu ini Tuhan
menjadi anak yang taat akan firman-Mu, yang taat akan kepada guru dan orang tua. Biar mereka Tuhan tahu Tuhan melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Bapa kami yang baik, mata pelajaran kami yang sudah kami pelajari tentang memberi dengan rela dan gembira. Kami tahu Tuhan, pada zaman sekarang Bapa yang baik, anak-anak kami banyak melakukan yang tidak Bapak sukai. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, jadikanlah mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan firman-Mu. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak dan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.